sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Kembali dengan Ananda di Healing Reading. Reading yang cukup serius dan sebenarnya aku cukup ragu melakukannya ya di tengah kondisi ini karena aku gak mau jadi sugesti yang aneh-aneh. Tapi aku akan ambil pesan-pesan baiknya aja. Mengingat 2019 aku membaca semuanya dan kebanyakan terjadi sama teman-temannya dan itu ada yang baik juga jeleknya. Nah, sekarang aku akan berfokus pada pesan baiknya dari malaikat pelindungmu. Di sini ada malaikat pertama dan nanti ada malaikat kedua yang akan aku ambil si kartunya untuk memberikan pesan spesifik. Ya, di umum ya, general untuk kamu, nggak spesifik juga sih guys, tapi aku usahain untuk narik yang bisa bentuk kamu terinspirasi, termotivasi, tersembuhkan ya. Ada 3 pilihan di sini. Ambil sesuai hatimu. Yang mana yang paling memanggil? Mungkin bersinar, mungkin instingmu sudah bilang lebih dari 2 kartu, no problems. Oke. Kartu pertama, kedua, dan ketiga. Fokus guys, karena pesannya akan jadi pesannya cukup influential ya di 2020. Oke. Untuk teman-teman yang buatin timestamps, makasih. Kita ketemu pile 2 dan 3 belakangan ya. Kita mulai dari pile number 1. Oke. Yang pilih green calcite. Siapakah angel guardian atau di ascended master yang akan memberikanmu pesan? Pertama, Nabi Isa ya. Master Jesus. Forgiveness, memaafkan. Kamu ada di jalan cahaya yang tepat, di kasih dan cinta. Ayah dari healing atau kesembuhan sedang bersamamu saat ini. Ada kekuatan kesembuhan yang sedang mengelilingi kamu. Kita lihat dari tarotnya apa pesan dari Master Jesus untukmu ya. The Emperor, Ten of Swords, Two of Cups, Nine of Pentacles, Six of Pentacles, Ten of Pentacles, wow. Three of Swords, Seven of Pentacles. Ada 3 gelombang kuat yang aku rasakan. Bawahnya Magician ya. Ada 3 gelombang kuat yang aku rasakan. Di sini adalah tentang trauma dari figur orang tua atau bos atau orang yang punya kuasa. Lalu ada akhir dari cinta yang menyakitkan. Dan masalah perekonomian yang tidak stabil atau berharap ada bantuannya dari Yang Maha Kuasa untuk kondisi ekonomimu saat ini. Ada soulmate dan Three of Swords. Jadi ada patah hati juga di sini, ada akhir dari sebuah siklus, ada sakit hati ya, pengkhianatan juga ada. Di sini saya melihat father figure seperti Master Jesus bisa saja menjadi orang yang ya sosok seperti ini dalam hidupmu ada. Pertama, ada yang membawa pengaruh baik banget, yang kedua membawa pengaruh sangat traumatis. Ada rasa trauma, percaya pada pria serupa atau sosok serupa yang buat kamu jadi sering buruk sangka pada orang dengan peran tertentu ya. Kalau dia masih ada, artinya hubungan ini yang sekarang sedang berusaha disembuhkan oleh semesta. Dan saya melihat ada sebuah ending atau kejadian besar
yang sangat traumatis, menyakitkan. Ini seperti sebuah tragedi yang terjadi ya. Beberapa orang kehilangan orang ini dalam dipisahkan maut. Beberapa orang masih dengan orang ini tapi sangat abusive, toxic ya hubungannya, beracun dan tidak sehat. Lalu yang lain, ada juga kisah cinta yang sangat naik turun. Dan saya melihat di sini disarankan bahwa kamu memang harus menghadapi siklus yang ini. Ini adalah momen yang pasti ada dalam hidupmu untuk kamu lalui, untuk kamu akhiri, untuk memulai sebuah siklus baru yang lebih sehat. Dari patah hati, trauma, kekerasan, kehilangan uang, kebangkrutan, penipuan, pengkhianatan adalah salah satu pelajaran jiwamu untuk bisa menjadi orang yang nantinya lebih stabil, lebih sukses, lebih paham artinya menjaga cintamu ya, menjaga dirimu dan juga orang yang kau kasihi. Untuk itu ada pelajaran memaafkan yang sedang semesta lancarkan untukmu. Karena hambatan terbesarmu di sini saya melihat dari Three of Swords dan Ten of Swords. Kamu belum move on juga dari masa lalu. Kamu belum move on juga dari sakit hati kamu. Entah karena apa atau oleh siapa. Tapi saat kamu bisa melalui itu, saya melihat siklus yang sangat indah, di mana berkahmu akan hadir lewat The Magician. Artinya Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan permohonanmu. Namun pada prakteknya tentunya tidak semudah itu ya guys ya. Tidak semudah itu. Oke, sekarang kita panggil malaikat kedua yang mau memberikan saran kepadamu. Pesannya untuk grup 1, The Green Calcite. Serapis Bay, The Ascension. Peningkatan. Oke. Bawahnya ada Divine Healing, Hilarion, dimana ini sudah pasti memang untuk penyembuhan batin kamu. Coba saya baca ya, siapa tahu saya melewatkan hal-hal penting yang bisa disampaikan padamu. Memaafkan. Kamu dalam jalan cahaya, cinta, dan rasa maaf. Ayah dari kesembuhan ada untukmu saat ini. Yesus adalah guru luar biasa, pembimbing penuh kasih dan baik hati yang menerima semua orang. Dia akan merespon siapapun, bukan hanya umat Kristen yang mencoba untuk datang padanya. Dia membantu kita untuk tahu artinya cinta yang berkorban. Karena kita harus tahu, dengan meninggalkan sesuatu atau seseorang, kita bisa mendapatkan cinta yang kita inginkan. Beliau juga adalah penjaga cahaya yang mendukung semua orang untuk memaafkan. Dia mengingatkan kita kepada koneksi pada cinta. Yang terpenting, koneksi yang akan kita ciptakan tentang cinta. Twin flame-nya adalah Mary Magdalene. Memaafkan adalah tindakan dari mencintai diri sendiri. Kamu diminta untuk berani mengetahui apa yang sudah kau lakukan untuk dirimu dan orang lain. Dan semesta tidak akan menghukummu karena itu. Kamu tidak akan bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Tapi kamu tidak lagi butuh untuk membiarkan semua cerita itu ditentukan dari situasi yang tidak mendukung kebahagiaanmu. Yesus di sini untuk membawakanmu anugerah, keajaiban yang bisa menukarmu
menuju penyembuhan untukmu dan juga orang-orang di sekitarmu. Saat kamu melepaskan dirimu dari beban membenci diri sendiri atau orang lain. Yang dia inginkan adalah kamu tahu bahwa dia melihat semua anak Tuhan di dalam dirimu. Beliau juga membawa kejelasan dan penyembuhan pada situasi yang berkaitan dengan ayahmu. Bisa saja ini koneksi ayah di surga ataupun di bumi. Ya, ada sesuatu tentang ayah ya yang sangat kuat dibawa oleh emperor juga. Ada mungkin figur itu yang melukaimu ya, atau meninggalkanmu. Tapi di sini kalaupun kamu mengharapkan figur pasangan yang sangat stabil, saya melihat kamu bisa mendapatkannya asal kamu sudah belajar artinya memaafkan dirimu dan memaafkan yang terjadi di masa lalu. Sebenarnya maafin itu kan bukan buat dia guys, tapi buat kita. Kenapa? Karena kita memutus energi orang yang sudah nyakitin kita. Kalau kita benci dan dendam ya, yang bisa kita rasakan adalah kita fokus sama orang itu. Dan akhirnya apa? Kekuatan kita tersedot ke situ. Kita lupa bahwa kita juga butuh hidup dan fokus pada hidup kita. Seperti orang ngegosip. Dia menempatkan fokusnya kepada orang lain, bukan pada dirinya. Akhirnya yang berantakan dirinya sendiri. Jadi apapun yang terjadi di belakang memang adalah perjalanan jiwamu sebagai manusia. Kau bisa memetik pelajarannya agar tidak terulang di depan, tapi kau tidak akan pernah bisa memutar waktu untuk membuatnya tidak terjadi. Jadi di sini dengan berdamai atas situasi yang pernah terjadi, kamu bisa maju ke depan dan mulai membuka gerbang impianmu ya. Itu tujuannya. Lalu ada Serapis Bay, Ascension, peningkatan. Majulah kepada diri sejatimu. Bangkitlah di atas kegelapan. Cahaya ada di sini. Serapis Bay adalah penjaga cahaya yang bertugas untuk peningkatan. Peningkatan ini bisa peningkatan jiwa atau spiritual ya guys ya. Beliau dulu berbakti sebagai seorang ulama ya, ulama di Mesir, Luxor. Membantu semua orang untuk menyeberang ke arah cahaya. Dengan kehadirannya, kita dipanggil untuk meningkatkan diri. Ascension artinya peningkatan, yang mengingatkan kita pada cerita tentang Yesus Kristus yang dibangkitkan setelah kematiannya. Wow, nyambung ya. Ini berarti bahwa Serapis Bay bisa membimbing kita dari hal terbawah hingga naik ke atas cahaya. Energinya seperti phoenix, burung phoenix ya, burung yang harus mati dulu, membakar dirinya baru dia berubah jadi lebih cantik lagi. Dia seperti phoenix, memberikan kita dukungan untuk maju dari neraka kita atau kegelapan kita ke ruang yang mendukung perkembangan kita. Oh, pantesan ada ini. Sepertinya ada tragedi luar biasa yang terjadi dalam hidup kalian ya. Extended message. Para bintang tidak bisa bercahaya tanpa kegelapan. Kamu mungkin pernah mengalami hal terbawah dari trauma dan depresi. Tapi awal baru ini ada untukmu. Sadarlah tentang pertumbuhanmu. Selalu ada ruang untuk pengembangan diri. Kamu akan menerima beberapa hal, dokumentasi, sertifikasi, atau pengakuan dari pertumbuhanmu atau pengalamanmu. Ini penting untuk dirayakan di waktu ini dan untuk menyadari bahwa tanpa adanya tantangan dan rintangan yang telah kamu hadapi, kamu tidak mungkin akan jadi sekuat ini, sehebat ini, dan sefokus kamu yang hari ini. Kamu telah meningkat secara personal dan secara spiritual di waktu ini, dan semesta ada di sini selalu mendukungmu. Oh, so sweet. Thank you, Serapis Bay. Ini, saat kamu sudah berhasil menaklukkan tantangan sebesar ini
Bayangkan pertumbuhan jiwamu, kekuatanmu, dan keyakinanmu pada impianmu. Itu tujuannya. Untuk itu, karma atau bukan yang kemarin memang harus dihadapi untuk menjadikanmu seorang pemimpin untuk dirimu ya. Melepaskan yang dulu, memaafkan yang dulu, dan maju ke arah yang kau mau. Jangan biarkan dendam masa lalu menjegalmu untuk maju ke arah impianmu yang merugikan kamu ya. Itu pesan malaikatnya guys. Aku biasanya harus resting nih selama seminggu, harus istirahat setelah baca ini karena cukup heavy, meskipun isinya sangat indah ya dan membawa kesembuhan ya. Semoga ini resonis buat teman-teman. Kalau kamu resonis, kasih aku love warna biru ya, warna biru from Master Jesus and Serapis Bay. Thank you. Okay guys, I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Bye guys. Oke, masuk ke file number 2 dengan blue lace. Pesan malaikat untukmu. Malaikat pertama, guardian pertama, keeper of the light pertama yang akan memberikanmu pesan adalah Lady Nada. Mirip Raisa ya. Aku mau ngeliat ini mirip banget sama Raisa. Beliau ini dari Atlantis dan tugasnya membantu kita untuk membangunkan hati kita, membangunkan kita kepada penerimaan dan cinta semesta, memberi dan menerima secara seimbang. Lady Nada, guardian pertamamu, ingin menyampaikan pesan padamu sebelum nanti aku akan buka guardian kedua. Oke. Untuk pesanmu teruntuk grup 2. Queen of Cups, Knight of Pentacles, Knight of Swords, the Death, Five of Cups, King of Cups, emang cinta ya, the High Priestess, Queen of Wands. Six of Cups, bottom of the deck. Iya, ada sesuatu tentang ibu kamu ini bisa ya, atau anak-anak kamu. Ada sesuatu tentang kasih yang tidak tersampaikan. Cinta bertepuk sebelah tangan, kematian orang yang dicintai, kebangkitan spiritual dan kekuatan supranatural. Ada penyesalan tentang hati di masa lalu ya. Sesuatu yang membuat kamu menyesal jika melihat masa lalu. Ada beberapa orang di sini terbangun secara supranatural dan spiritual. Ada beberapa orang yang bisa melihat kehidupan masa lalunya. Yang ingin disampaikan oleh Lady Nada adalah perubahan, transisi, di mana dari seorang Queen of Cups, kamu akan dibimbing menjadi Queen of Wands, di mana mungkin dalam perjalanannya kamu bertemu dengan orang-orang yang baik, yang tidak baik. Ada kehilangan baik dari orang ataupun harapan. Di sini transformasi yang kalian alami besar-besaran. Kadang kalau melihat ke masa lalu, kamu suka nyesal. Kenapa dulu aku harus memutuskan itu? Kenapa hidupku harus begini? Kenapa dulu aku nggak milih yang A, tapi si B? Hubungan karma kuat di sini. Banyak orang yang pernah mengalami karmic relationship, bahkan beberapa sangat toxic dan abusive, mengancam pada kematian. Sebenarnya yang kamu harapkan itu sederhana.
yaitu bersama orang yang mirip dengan kamu vibrasinya, bersama orang yang bisa memahami kamu, atau impian kamu itu sederhana, hanya untuk bisa terpenuhi secara emosional. Tapi jalan yang ditempuh ternyata tidak semulus itu. Ada transformasi, perubahan yang terus-menerus terjadi, membuat kamu kehilangan hati kamu ya, kehilangan kestabilan di hati. Belum lagi pada waktu ada beberapa orang di sini yang bangkit secara supranatural, tidak bisa mengendalikan egonya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Beberapa juga ada yang ngutuk orang sampai orangnya meninggal. Saya ngerasain itu. Kegelapannya luar biasa ya. Dan kadang kamu mulai menyesali, kok gue ngomong sumpah itu sembarang ya. Meskipun sebenarnya kematian bukan tanggung jawab kita sih, bukan, tapi ada andil ya, karena waktunya kok pas banget. Setelah kamu ngutuk, tidak lama ada kejadian padanya. Dan disitu ada rasa penyesalan juga untuk orang yang melakukan itu ya. Untuk beberapa orang ada resistensi atau penolakan untuk berubah, karena tidak mau hidupnya berubah. Dia mau ada di posisi nyamannya terus-terusan, tapi seakan dipaksa untuk merubah dirinya, merubah situasi hidupnya, dari karir, cinta, bahkan kepribadiannya sekalipun. Dan seharusnya ini akan menjadi hal yang baik ya di ujung, pada waktu keseimbangan didapatkan. Kita ambil pesan dari malaikat kedua. Siapakah itu? Odin, Psychic Insight. Masukan supranatural. Mata ketigamu sekarang terbuka. Lihatlah kebenaran akan kebenaran itu sendiri. Ikuti intuisimu. Wah, kalau Father Odin sudah bergerak, banyak yang mengalami transisi High Priestess, Queen of Wands, melihat dunia dari sisi yang nyata, tidak lagi gula-gula dan madu. Saya juga melihat orang-orang yang tadinya gak bisa, jadi bisa, dan punya bakat supranatural. Dan itu kadang menakutkan banget, dan saya tahu proses orang-orang yang begitu itu sangat berat dengan cobaan. Tapi ujung-ujungnya kamu memang akan dibantu untuk bisa mengisi hati kamu oleh dirimu dulu, bisa melihat dunia di luar dari kacamata masyarakat dan dogma yang sudah diberlakukan sejak kamu lahir. Yang ketiga, kamu bisa membentuk duniamu seperti maumu, seperti impianmu, selama itu berjalan di jalan kasih sayang. Ya, oke. Lady Nada dan Odin, sebuah kontras dari dua energi yang sangat bertolak belakang. Lady Nada, penuh kasih, pemahaman terhadap hati dan emosi. Odin, kemajuan pesat soal supranatural, mata ketiga yang terbuka atau indera keenam. Ya, kita lihat pesan dari Lady Nada secara detailnya. Lady Nada, kebangkitan hati. Lady Nada dikatakan adalah reinkarnasi lain dari Mary Magdalena. Masih ada hubungan nih sama yang satu. Tapi jika benar iya, ada energinya yang berbeda. Lady Nada punya energi pendeta wanita spiritual yang kuat, dan juga hidup di tanah Atlantis. Dia adalah kekuatan cahaya yang membantu kita membangunkan hati kita kepada cinta semesta yang layak untuk kita. Dia juga adalah penjaga cahaya kepada mereka yang membiarkan cahaya di dirinya berkembang di hatinya. Ini bisa mengungkapkan kebenaran, menelanjangi kebohongan, dan juga merapuhkan semua aspek di dalam dirimu. Beliau memberikan kesempatan untuk mengalami cinta semesta, meskipun lewat hubungan-hubungan yang sangat berat, petualangan cinta ataupun pengalaman hidup.
Gua di dalam hatimu sekarang terbuka lebar untukmu merasakan cinta semesta. Kamu punya kesempatan untuk menaklukkan kisah lama yang sakit, mematahkan hatimu dan membuatmu jatuh. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyambut dan mencintai dirimu, juga membiarkan dirimu untuk disayangi dan dikasihi oleh orang lain. Kalau kamu merasakan cinta terbuka secara sendirinya dari hatimu, milikilah keberanian dan majulah ke tahap meyakini, trust ya. Kamu diingatkan bahwa saat cinta sejati itu datang, saat cinta semesta itu datang, tidak akan ada rintangan untuk dihadapi. Dia hanya akan ada di sana, jelas, murni, dan nyata untuk kamu alami. Hubunganmu sekarang dibawa ke arah harmonis di seluruh level hidupmu, memberi dan menerima cinta semesta untuk dirimu dan juga untuk orang-orang yang kamu cintai. Ya, jadi ini untuk yang fokusnya banyak trainingnya cinta ya, di gubrak-gabruk soal cinta. Lady Nada bilang jangan takut ya untuk selanjutnya membuka hati kamu, karena cobaan itu kan tidak selamanya. Jangan sampai kamu terlalu menutup hati kamu sehingga yang sejati gak bisa masuk. Saking kamu takut, itu karmik lagi, itu cobaan lagi. Jangan gitu. Ada masanya semua roda itu akan berputar. Saat kamu sudah memahami dulu itu peran mereka apa, kebaikannya apa, keburukannya apa, bahkan introspeksi dirimu peran baiknya apa, peran buruknya apa, maka kamu sudah memetik pelajaran yang sebenarnya. Jadi kalau kita sudah ngerjain soal bener kan, kita gak akan diher toh. Nah itulah yang disebut dengan siklus yang bisa berhenti, dan dihentikan dengan apa? Kita paham pelajarannya apa dan bisa ngerjain, bahkan bisa bantu orang yang bertanya untuk diajarin soalnya gimana jawabnya ya. Itu sebenarnya, dan di sini mudah. Kalau kamu mencari cinta sejati, maka sesungguhnya sangat simpel. Cinta sejati itu dia hanya akan ada terlepas dari apapun bedanya, apapun dinamikanya. Dia tuh kayak apapun hambatannya itu bakal bisa diatasi, karena cintanya nyata, cintanya bisa kamu rasakan, dan juga semua cobaan, semua rintangan, hambatan itu bergeser dengan sendirinya, atau bahkan ciri-cirinya dia tidak ada rintangan sama sekali. Itu sesimpel itu. Dan orang-orang di sini yang saya butuhkan untuk kamu tahu ya, waktu Lady Nada datang ini di tahun lalu setelah penyembuhan amnesia saya, Lady Nada mendampingi saya untuk membuat saya bisa menerima kasih semesta. Ya, tanpa beliau saya masih akan selalu takut. Apa yang datang kepada saya adalah cobaan. Kenapa? Kadang-kala kita orang-orang yang dicoba hidupnya kayak nggak ngerasa kita tuh bisa hidup tenang. Ada perasaan kayak arusnya terlalu tenang nih, cobaan apa lagi di depan. Itu iya nggak? Orang-orang yang penuh cobaan kan gitu, pasti akan berpikir ini masa tenang ini hanya ilusi, bentar lagi juga hidup gue bakal badai lagi. Padahal yang narik badai itu kadang pikiran kamu sendiri dengan hukum tarik menarik. Kamu saking percaya bahwa hidupmu itu hanya layak untuk cobaan, sakit hati, kehilangan, dan lain sebagainya. Nah sekarang Lady Nada ada di sini, ayo buka. Sekarang waktunya kamu menerima, bukan hanya bertahan dari segala cobaan kamu, tapi juga menerima kasih kami. Karena kami memperhatikanmu, karena kami mengasihimu, dan kami tahu perjuanganmu itu layak diacungi jempol. Bisa bertahan sampai hari ini, bahkan jadi orang yang jauh lebih baik, lebih spiritual. Tentunya kami ingin memberikanmu yang terbaik. Jadi buka tanganmu, bahwa tidak semua hal yang datang itu akan selalu cobaan. Ada anugerah yang harus siap kamu terima. Kalau tidak, dia tidak akan pernah datang padamu. Iya, jadi seperti orang-orang yang jadi gak sanggup menerima hal baik ya, saking hidupnya terlalu beriak. Saya juga gitu dulu kok, don't worry, saya juga gitu. Sampai akhirnya saya berhasil membuka tangan saya dan percaya pada rencananya. Kadangkala tidak semulus itu datangnya impian saya, ada tetap tes-tes sedikit, tapi tidak segila dulu. Disitulah artinya saya sudah baik belajarnya dari masa lalu saya.
tidak akan mengulangi di depan, dan bahkan bisa membagikan pengalaman saya kepada orang lain. Itu. And the last one from Father Odin. Psychic insight. Mata ketigamu terbuka, lihatlah kebenaran atas kebenaran itu. Ikuti intuisimu. Odin adalah semua ayah Norse, dewa yang ada di dulu dan saat ini. Beliau adalah pelihat segalanya, pengetahui segalanya. Twin flame-nya adalah Freya, dan sepertinya dia juga punya Raven totem. Punya totem apa ya Raven itu ya? Raven itu burung kan? Elang apa ya? Tolong guys, Raven apa? Gue kan rada bodoh sama terjemahan binatang ke Indonesia ya. The story goes, ceritanya berlanjut saat dia menyerahkan satu matanya di air panas yang mistikal, yang mistis, yang disebut Mimir, sehingga beliau bisa meraih kebijaksanaan di segala masa. Beliau kuat, tapi juga punya karakter liar yang bisa membantu kita membangkitkan insting supranatural kita dan membuka mata ketiga kita, sehingga kita bisa melihat di balik semua topeng, semua ilusi, dan masuk menuju alam spiritual. Beliau juga membantu kita mengenali bahwa itu baik-baik saja untuk punya masukan terhadap apa yang bisa terjadi nanti. Bagaimanapun, kita semua pencipta dari jalan kita sendiri. Odin juga penjaga dari rune, alfabet huruf rune ya, huruf runik yang bisa bekerja dengan tanda, simbol, dan juga kode. Kamu diminta untuk berani melihat di atas dari apa yang matamu tunjukkan padamu. Lihatlah dan ikuti intuisimu atau visi di kekuatan supranaturalmu. Kamu mungkin bisa bersiap sebelumnya karena visi itu. Penting untuk membiarkan pikiranmu dan energimu berfokus pada hal terbaik yang datang. Akan ada pertanda dan simbol dari cahaya yang bisa mengatakan padamu bahwa kamu sudah benar jalannya. Waspadalah terhadap makhluk tidak baik yang bisa menghambat jalanmu. Ya, jadi dalam perjalanan supranatural, di sini juga ada beberapa yang berhubungan dengan black magic kali ya, pernah mengalami itu dan lain sebagainya. Tapi di sini ada bantuan semesta, yaitu kamu dibukakan mata ketiganya. Banyak dari kamu yang begini ya, yang pilih grup ini, ada beberapa yang fokus pada hal lain, dan jelas bahwa memang kamu ada di sini untuk bisa menyeimbangkan antara realita dan visi-visi supranatural. Belum tentu semua visi supranatural itu bisa kamu percaya. Ya. Belum tentu juga yang nyata bisa kamu percaya. Dan jalan mencari kebenaran itu adalah jalanmu. Jalan untuk bisa melihat kebenaran sesuai kebenaran itu sendiri, bukan kebenaran yang diciptakan manusia, diciptakan otakmu, ilusimu, ataupun darkness, kegelapan. Jadi di sini adalah perjalanan membuka hatimu agar bisa matamu juga terbuka. Artinya mengerjakan kerja bayanganmu. Silahkan tonton video saya yang shadow work dan empath itu untuk membuat kamu membuka secara alami bakat spiritual dan supranatural. Ya, ada rahasia yang akan terungkap meskipun tidak seindah mawar-mawar dan semanis gula-gula ya, madu, tidak, tapi kamu setidaknya tahu kenyataannya. Dan itu lebih penting daripada hidup dibohongi seumur hidup ya. Oke, untuk poin nomor 2, kamu akan dirubah menjadi orang yang tahu apa yang sejatinya baik untukmu. Kondisi situasi bumi, lingkunganmu, kamu akan dibukakan dan akan ada bimbingan untuk membantumu menemukan jalannya. Jangan pakai ilusi lagi. Lihatlah senyata-nyatanya. Dia jodohmu atau bukan? Karena semuanya harusnya sesimpel itu. Kalau memang takdirnya dia jodohmu, tidak akan bertepuk sebelah tangan, berat sebelah usaha, dan tidak akan ada miskomunikasi yang terus-menerus.
Ya, itu untuk file nomor 2. Kasih aku love yang warna pink ya, untuk Heart Awakening. Thank you so much guys for watching. Aku istirahat dulu nih semingguan kalau udah baca pesan malaikat. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Dadah guys, yang pilih file nomor 3 amethyst. Apakah pesan malaikat untuk kamu? Ini malaikat pertama, malaikat kedua. Aku akan buka ya setelah kita mengurai pesan dari yang pertama. Oke, siapakah yang ingin memberikan pesan kepadamu? What? Holy Amethyst. This is crazy. God, ini sangat sync. Holy Amethyst. Okay, we'll see. Holy Amethyst. Divine Alchemy. Wah, keren kalian. Alkemis semesta. Ya, beliau adalah alkemisnya semesta. Majulah dari tantanganmu saat ini. Fokuslah pada apa yang kamu impikan. Holy Amethyst adalah twin flame dari Archangel Zadkiel. Malaikat yang membantu kita memutasikan atau mengganti energi negatif atau pengalaman negatif menjadi cinta dan pembelajaran. Archangel Zadkiel adalah kiper dari Violet Flame, adalah penjaga dari api violet yang bisa membantu kita melepaskan segalanya yang sudah tidak membantu kita. Holy Amethyst juga membuat kita bisa melihat lebih dari ketakutan masa lalu dan tantangan masa lalu, yang bisa menarik kebijaksanaan untuk belajar darinya. Karena dia bisa membantu kita terkoneksi lebih dalam dengan cintanya, cahayanya, dan memegang kristalnya. Ih gila loh, merinding gue. Oke. Kamu siap untuk maju dari energi dan situasi yang tidak lagi membantumu. Kamu bisa sekarang membuat ruang, memberi ruang kepada sesuatu yang datang dan lebih baik untukmu. Kamu mungkin butuh waktu untuk membersihkannya, tidak hanya secara mental tapi juga emosional dan fisik. Sekarang ada pertanda bahwa kamu telah maju dari semua tantanganmu dan mulai membentuk sebuah kesempatan-kesempatan emas dari stagnan atau dari yang tidak bahagia menjadi bahagia. Sangat penting untuk mengenali bahwa kamu seperti the magician di waktu ini, atau pesulap di tarot itu adalah orang yang bisa mewujudkan banyak hal ya guys. Dia jago law of attraction, dia jago apapun. Jadi dia bisa mewujudkan keinginannya seperti bawa keajaiban. Magician itu atau alkemis, alkemi namanya. Dan Holy Amethyst ini punya kekuatan alkemi. Dan juga kesempatan-kesempatan yang bisa membuatmu meraih mimpimu. Ini penting untuk berfokus pada apa yang kamu mau, bukannya pada apa yang kamu takuti. Karena apapun energi yang kamu berikan akan mulai berkembang. Panggillah Holy Amethyst untuk membantumu berfokus kepada kesempatan-kesempatan emasnya. Oke, orang-orang pile 3, kalian punya bakat manifestor atau pewujud keinginan. Karena dengan energi dan pikiran yang tepat, niat yang tepat, juga tindakan yang tepat akan buat kalian dibantu jalannya untuk memenuhi impian kalian. Orang-orang seperti ini biasanya punya kekuatan alami dari dalam batinnya ya, dari dalam bakat spiritualnya untuk mewujudin dia mau kemana. Biasanya dengan cara tertentu dia bisa ke sana. Dan di sini tentunya yang diinginkan adalah dengan cara-cara baik dong, bukan cara-cara negatif. Yang dibutuhkan adalah untuk membuat kamu baik secara pikiran, secara niat, dan tindakan kamu akan nyusul baik juga gitu. Banyak banget di sini master manifester nih, sedang dibentuk dan dibimbing Angel Holy Amethyst. What is the things that you want to say, Mother Holy? Wujudan impian, the star, dream come true.
Three of Wands, tindakan luar biasa, visi. Six of Wands, kesuksesan, prestasi. Bagus banget. The Sun, oh my god. The Sun dong. Keren-keren kalian. Matahari, harapan, optimisme. Nine of Pentacles, kestabilan finansial, bisa memenuhi secara pribadi ya, mapan. Nine of Cups, kebahagiaan batin. Six of Pentacles, memberi dan menerima. Damn. Oh, Three of Swords. Aku tahu ini apa. Semua bagus guys. Ini tidak terjadi di file lain. Dan di sini saya merasakan, Seven of Pentacles. Saya merasakan bahwa kamu itu memang punya berkah. Kalaupun kamu tidak menyadarinya saat ini, sebenarnya kamu itu punya berkah untuk mewujudkan impian kamu. Ini berbekal dari perjalanan jiwa kamu yang banyak belajar soal bagaimana memanifestasikan atau mewujudkan sesuatu lewat ya tubuh fisik kamu. Karena jiwa kita kan tidak ada fisik kan, dia hanya sinar. Dan dengan masuk ke sini kita punya keterbatasan, sehingga kita tidak bisa seajaib si jiwa itu sendiri. Karena kita dibalut tubuh, atau mungkin tubuh kita yang dibalut jiwa kita, karena jiwa kita sangat luar biasa besarnya. Nah, di sini kamu itu sebenarnya bocor gitu ke kekuatan itu ya, sebuah skill atau kemampuan itu bocor. Ada yang alami, ada yang diasah, ada yang sedang mendalaminya, menuju ke sana ya. Mungkin belum terlalu jago dulu, tapi yakini guys, kalian itu bisa mewujudkan impian kalian, terutama yang positif akan sangat didukung. Kenapa? Karena pembimbing kalian sekarang adalah yang light, cahaya. Divine Alchemy. Kamu bisa mengatur dan belajar tentang energi semesta, supaya kamu bisa tahu arahnya gimana untuk mewujudkan impian kamu. Kadangkala ini datang ya, dari pengalaman saya sendiri, ini datang lewat kesempatan tidak terduga. Ya, keberuntungan buat saya sebenarnya adalah kesiapan kita bertemu dengan kesempatan. Keberuntungan kan gitu hakikatnya. Kalau kita nggak siap, itu kita nggak hoki namanya. Artinya apa? Kita akan melewatkan itu. Tapi kalau kita beruntung, kita butuh itu di waktu tepat, kita udah siap, dia datang kesempatannya. Dan di sini orang-orang ini adalah orang-orang yang begitu. Orang-orang yang memang mudah melihat visinya, kemudian dia buka jalannya. Orang-orang di sini hampir fulfilling atau fulfilled, terpenuhi secara hati dan finansial. Atau kalau kamu belum, kamu sebenarnya mampu mewujudkan itu. Ada rasa memberi dan menerima dari semesta yang akan diberikan padamu. Tapi ada Three of Swords tantangannya. Dimana di sini saya merasakan ada beberapa orang kepedean sama impiannya, ada beberapa orang brutal, super ambisius sama impiannya. Padahal ujung-ujungnya waktu terbaik itu adalah hal yang ditentukan semesta saja, bukan kita. Kita hanya bisa berusaha, ya semesta yang nentuin kapan. Kan ada istilah, manusia hanya bisa berusaha, Tuhan yang menentukan hasilnya. Di sini banyak orang yang tidak bisa berdamai. Kenapa? Karena 90% mungkin dia mewujudkan impiannya, tapi yang paling penting buat kamu pasti susah. Kenapa? Karena kamu juga harus belajar rasanya bersabar, rasanya percaya, rasanya nunggu. Ya, nah itu seharusnya bukan menjadi sebuah kebeteannya, tapi menjadi sebuah momen untuk peningkatan karakter kamu, dimana jiwa kamu juga tahu bahwa kamu bukan Tuhan. Bahwa kamu juga adalah manusia yang harus bersabar untuk mendapatkan impian kamu ya. Oh my god, Serapis B datang lagi. Serapis B Ascension. Oke, sepertinya beliau sedang aktif di sekitar aku. Aku baru loh narik kartu beliau di sini. Serapis Bey ini dari Mesir guys, dia adalah pendeta laki-laki. Serapis Bey Ascension, peningkatan, dan sangat dibutuhkan peningkatan untuk punya kestabilan di energi manifestasi atau pewujud keinginan. Di sini beliau bantu untuk ningkatin itu, dan ningkatin itu adalah dengan meninggalkan kebetean kamu, kegundahan kamu ya. Sebelum semuanya terjadi kamu udah ngerasa down, jangan. Dia bilang meningkatlah, majulah ke diri sejatimu, bangkitlah dari kegelapan karena cahayamu ada di sini. Oh thank you. Aku baca lagi ya.
Serapis B adalah penjaga yang bertugas di peningkatan. Beliau membantu orang-orang yang menyeberang ke arah cahaya. Kehadirannya bisa kita panggil untuk membantu kita meningkatkan diri. Ascension berarti peningkatan, yang mengingatkan kita pada cerita dari Yesus Kristus yang dibangkitkan setelah kematian. Ini dimaksudkan bahwa Serapis B bisa menjaga kita dari energi terendah, bisa kembali menuju cahaya. Energinya bisa diibaratkan seperti phoenix. Burung phoenix, burung yang memang harus membakar dirinya sebelum dia lahir lagi ya, yang bisa memberikan kita dukungan untuk maju dari neraka atau kegelapan kita menuju ruang yang bisa mendukung pertumbuhan kita. Para bintang tidak bisa bersinar tanpa kegelapan. Kamu mungkin mengalami titik terendah di trauma, depresi, tapi juga ini merupakan awal baru. Sadarlah tentang pertumbuhanmu. Akan selalu ada ruang untuk pertumbuhan, pengembangan diri. Kamu bisa saja menerima dokumentasi, sertifikasi, atau pengetahuan yang bisa membantumu bertumbuh, atau bisa kamu alami lebih. Ini penting untuk bisa merayakan waktu sekarang, dan untuk menyadari bahwa tanpa adanya tantangan dan rintangan yang kamu hadapi sebelumnya, kamu tidak akan mungkin menjadi orang sekuat ini, seberdaya ini, dan sefokus kamu yang hari ini. Kamu sekarang sedang meningkat secara personal dan spiritual di waktu ini, dan sekarang semesta sedang ada di sini untuk mendukungmu. Ya, satu permohonan atau beberapa permohonan utama tidak datang-datang. Padahal buat kamu itu yang paling penting. Tapi sadari guys, bahwa yang paling penting itu kan yang paling ada ujiannya. Kenapa? Karena untuk meningkatin kita seperti orang yang menunggu hadiah. Dan itu kan akhirnya ada energi menunggu yang kita kirimkan. Gue tuh gak sabar di sini. Dan tanpa sengaja kita kirimin sinyal bahwa kamu disuruh bersabar. Ya aku tuh kayak gak punya, aku tuh kesel kenapa sih yang sebelah situ impiannya itu kok susah banget kak. Mulai kamu mengeluh begitu, itu akan terjadi kan. Kadangkala itu juga pelajaran untuk kita melepaskan, bahwa kita bisa berusaha, bahwa kita punya 90% keberhasilan dalam manifestasi, tapi kita gak akan pernah mungkin punya 100%. Yang hatimu katakan memang ada, berarti tinggal tunggu kesabaran. Kadang ada hal-hal yang gak bisa di law of attraction guys. Hidup, mati, jodoh, ini gak bisa. Tapi bisa kita percepat atau perlambat. Semakin kita mengeluh, semakin kita melambatkan datangnya. Semakin kita happy, bersyukur, berfokus pada apa yang kita punya, yang sudah kita raih, capek-capek kita manifestasikan, kita akan bawa dia dengan alami. Kalau semakin kita tunggu dia datang, semakin kita harus menanti dia satu hari di depan kita. Itu kan energi nunggu ya. Lu nongkrong, aku lagi nunggu Tuhan, cinta sejatiku datang, kekayaanku datang, kesuksesan aku datang. Aku menanti corona ini selesai, terus orang bisa normal, aku menunggu itu. Kamu akan selalu menunggu. Ya guys, jadi di sini dikatakan untuk meningkatkan diri, sadari ada hal-hal yang tidak bisa kamu raih. Terutama kalau keinginanmu itu negatif. Kayak lu yakin jodohnya yang itu, gue maunya yang itu. Gimana kalau bukan? Berarti kan kamu narik orang yang salah. Makanya gak datang-datang. Sekarang untuk hal hidup mati jodoh, lepasin. Itu kuasanya. Kita hanya bisa berfokus pada kebaikan dari orang itu, dari jodoh kita, dari mungkin cara kita mati nanti, atau hal lain. Tapi namanya request ya. Biarkan beliau yang menentukan. Ada kestabilan dari kekuatan manifestasi dengan cara kamu melepaskan ekspektasi. Keseimbangan itu harus selalu ada, supaya master manifester tidak gila. Supaya dia bisa sehat dan tetap menyentuh bumi. Akhirnya merunduk. Artinya itu ya, dia bisa humble. Karena gimana pun dia manusia, bukan Tuhan yang bisa mewujudkan in an instant. Gak bisa. Dia tetap ada batas. Dan di sini batas itu yang menyakiti kamu. Kayak kagok gitu.
Untuk beberapa orang diminta lepaskan total hal itu. Untuk beberapa orang diminta fokus sama yang kamu punya dulu. Pada waktunya itu akan datang. Ya, saya melihat itu untuk file number 3. Sangat-sangat truly spiritual manifester. Nah, aku biasanya harus istirahat setelah baca pesan malaikat ya. Bapak Serapis B, aku meditasi dia padamu datang 2 kali. Thank you so much guys, kasih aku love nanti di komen warna ungu yang pilih file nomor 3. Thank you so much for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye guys.